Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to podcast Just Cheese Choose Curhat Asik ala Sufi Eksklusif. Bersama aku, Kai, host kesayangan kalian yang lucu tiada tara. Nah, hari ini kita sengaja nih kabur dari studio buat dapetin vibe syuting yang baru nih. Jadi kita sengaja podcast di lingkungan luar ini yang seru banget. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi kebetulan tamu ini dia tamu yang pas banget buat diajak ngobrol. Soalnya dia lagi mendalami dunia tasawuf dan psikoterapi. Langsung aja kita sambut tamu kita, Cima. Halo Kak. Halo Cima. Jadi gimana kabarnya nih Cim? Alhamdulillah kabar baik Kak. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik ya, walau kita syutingnya di luar gini gak apa-apa Iya. kan Cim? Jadi pengalaman baru aku sih podcast outdoor gini, lihat pemandangan motor lewat, mobil Iya. lewat. Nah kebetulan Cima nih kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Kebetulan aku kan baru selesai UAS ya Kak, jadi nggak terlalu yang sibuk-sibuk banget. Cuman aku lagi menyibukkan diri baca-baca jurnal, artikel gitu tentang kesehatan mental. Tapi yang uniknya tuh aku belajar juga tentang pendekatan hadis-hadis sufistik. Itu seru banget tau waktu dibaca. Wah gokil banget nih, pas banget sama pembahasan atau studi kasus yang mau kita bahas sekarang nih Cim. Oke, apa tuh? Nah kebetulan aku tuh punya kenalan aku ini namanya Farhan. Yuk langsung kita kupas aja bareng-bareng hari ini ya tentang kenalan aku ini. Ayo, let's go. Jadi gini nih Cim, Farhan ini arsitek muda, tajir Terus? melintir pokoknya. Terus karirnya itu lagi di atas awan. Tapi anehnya di tengah keglamoran dia ini, dia tuh ngedadak merasa hidupnya itu hampa. Terus penuh kekosongan, krisis identitas. Nah, katanya harta melimpah itu kan gak bisa gitu ngasih ketenangan batin. Nah, menurut kamu Farhan ini sebenarnya lagi kenapa sih, Cim? Oke, kayaknya seru nih ya kita bahas Farhan ini. Betul. Kalau yang aku pahami ya dari jurnal-jurnal yang aku baca, sebenarnya Farhan ini tuh lagi ada di fase tafakur, Kai. Jadi momen dimana dia mulai merenung, terus meratapi hidupnya, mulai mencari tujuan hidupnya itu tuh sebenarnya hidayah gitu, tapi lewat rasa hampanya. Sebenarnya kan kalau hidayah itu nggak harus dari yang baik dulu ya, Iya, betul. tapi bisa dari hal-hal yang buruk. Begitupun dengan Farhan, dia tuh merasa hampa dulu, yang dimana hampa ini tuh sebagai hidayahnya gitu. Jadi akar masalahnya itu Farhan itu ada hatinya masih ada di dalam kekosongan gitu. Jadi dia tuh belum nemu titik temu esensi dari konsep zuhud itu. Sedangkan kan zuhud itu ya bukan berarti si Farhan ini harus resign dari dunia arsitek, kemudian dia ke hutan, terus dia jadi miskin, kan bukan gitu ya. Berarti biar dia tuh paham kalau materi itu atau dunia tuh cuman bisa digenggam di tangan aja gitu. Jadi cuman buat bekerja aja, jangan dimasukin ke hati. Kan ada tuh hadis riwayat Muslim ya. Nah itu tuh sejalan sama hadis riwayat Muslim ya, yang mengatakan kalau bagi orang dunia itu, bagi orang muslim itu diibaratkan sebagai penjara, sedangkan kalau bagi orang kafir itu dianggap sebagai surga. Maksudnya itu hati orang beriman tuh nggak boleh digantung sama dunia, karena kan dunia itu bersifatnya fana gitu kalau yang aku pahami. Oh, pantesan aja nih Cim ya. Akhir-akhir ini batin aku tuh ngerasa hampa banget gitu. Jadi selama ini tuh aku naruh dunia itu di dompet gitu ya. Jadi pas dibuka dompetnya, lah kok isinya kosong Ya gitu. itu krisis keuangan Kak. Lucu banget. Jadi berarti bener nih kata kamu Cim. Jadi dunia itu ya udah di tangan aja gitu, jangan ditaruh di hati gitu. Terus gimana sih Cim caranya biar batin si Farhan ini gak kosong lagi gitu? Oke. Jadi rasa hampa yang dialami oleh si Farhan itu sebenarnya sebagai sinyal Kak. Iya. Sinyal kalau sebenarnya dia tuh sedang rindu sakinah, rindu ketenangan sejati. Jadi dia tuh harusnya mulai untuk masuk ke proses muhasabah, introspeksi diri. Terus Farhan tuh harusnya sadar bahwa ketenangan itu gak bakal didapat dari tumpukan semen atau di desain gedung yang mewah itu, tapi dari mahabbah. Mahabbah itu kan cinta kepada Allah gitu. Jadi ada juga di dalam surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya tuh kurang lebih hanya dengan mengingat Allah
hati menjadi tentram jadi lebih gitu. Tenang nah gitu. Jadi solusi pertama buat Farhan ya menurut aku dia tuh harus wajib merombak hatinya dulu. Dia harus mulai berintrospeksi diri, terus dia mulai menanamkan nih sifat-sifat zuhud biar jiwanya tuh gak oleng gitu loh. Iya. Nah, mantap banget nih. Jadi kita kunci ya solusi pertama yaitu tata ulang hati lewat zuhud dan muhasabah. Nah, kelanjutan kisah Farhan nih, Cim. Untungnya dia tuh gak kebablasan gitu. Dia mulai menata ulang keyakinannya, sadar alam semesta ini ada penciptanya gitu. Jadi bukti tobatnya dia jadi disiplin sholat 5 waktu dan rajin bersedekah. Nah, menurut kamu nih perubahan Farhan ini udah oke belum sih? Kalau menurut aku udah oke banget sih, karena sebenarnya kalau dilihat dari sisi spiritual ya, Farhan ini tuh sebenarnya dia nggak cuma Islam KTP doang gitu ya, Islam turunan lah gitu istilahnya. Betul, Karena dia tuh juga kan tadi udah bertaubat ya, dia tahu gitu adanya pencipta itu, jadi itu tuh sebagai bentuk wujud iman. Nah terus dia disiplin melaksanakan sholat dan ibadah yang lain itu tuh sebagai tanda bahwa dia tuh Islam gitu loh. Terus dia juga malah melaksanakan yang ketiga ihsan ini, dia berbagi dimanapun yang dimana ini tuh sebagai puncak tertinggi gitu dari spiritual tuh dia mulai dia berbagi seakan-akan Allah tuh melihat dia, jadi seakan-akan dia tuh diawasi gitu oleh Allah gitu. Jadi menurut aku udah oke banget karena dia tahu gitu loh apa salahnya dan dia harus seperti apa gitu. Oke. Nah, soal ini juga aku pernah baca nih, Cim. Jadi ada hadis yang bilang intinya segala amal itu tergantung kepada niat gitu. Kalau bahasa Arabnya tuh innamal amalu binniyat. Jadi segala amal itu tergantung niatnya kan gitu. Tapi zaman sekarang kan ada nih orang yang kalau misalnya mau berbagi atau mau sedekah itu dia cuma demi konten doang gitu. Nah ini tuh juga cocok ya, maksudnya kayak pembahasan yang krusial banget nih dari proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nah ini tuh sebenarnya nyambung sama hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, yang artinya tuh soal amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang paling istiqomah gitu meskipun sedikit. Nah, lihat seberapa konsistennya gitu, seberapa dia ikhlas. Jadi Farhan itu berbagi itu kan udah bagus ya, berbagi itu karena dia menerapkan, dia bersyukur gitu atas apa yang dia miliki. Kan tadi bener ya, inamal amalu biniat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Jadi niat dia itu harus baik dulu, harus bagus dulu biar nanti ke yang lain-lainnya juga bagus gitu. Jadi iya betul banget nih, kan ridho Allah nomor 1. Jadi kita lanjut aja ya ke cobaan Farhan berikutnya yang makin berat. Jadi suatu hari perusahaan tempat dia kerja itu minta dia buat ngedesain suatu bangunan yang fungsinya meragukan banget nih secara etika agama Islam. Jadi Farhan ini langsung pusing nih sampai akhirnya dia riset, nyari dasar di dalam Al-Quran, dia nyari hadis sampai nanya-nanya ke ulama, dan sampai dia mikir pakai logika syariat gitu. Kalau dapat proyek abu-abu nih, gimana sih solusinya, Cim gitu? Dari hal keraguan-raguan nih ya, ini tuh biasanya dinamakan dengan subhat. Subhat itu keraguan-raguan. Jadi hal yang samar gitu. Nah, solusinya langkah Farhan tuh tadi udah bener karena dia nggak langsung mengambil keputusan kan ya, dia mulai cari tahu hadisnya, ayat Al-Qur'annya, terus dia juga nanya-nanya ke ulama karena ada salah satu hadis juga intinya itu tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu gitu. Oh iya, aku paham nih bagian ini. Jadi aku inget dulu pernah dengar kalau kita menjauhi perkara syubhat itu tuh sama aja kayak kita menjaga kehormatan agama gitu. Jadi solusi konkret buat Farhan di posisi ini apa sih, Cim? Ya yang pasti dia harus berhati-hati dulu ya. Dia kalau subhat tuh kalau ada yang sama-sama tuh dia harus berhati-hati atau disebut dengan waro nih. Nah terus dia tuh harus mencari riset dulu. Setelah dia mencari riset, dia tahu apa ayat Al-Qur'annya, hadisnya apa, nanya ke ulama seperti apa jawabannya, dia baru harus mengambil keputusan yang tegas nih. Jadi fungsi bangunan itu kalau misalkan melanggar syariat dia wajib menolak gitu. Jangan cuma karena buat biar naik jabatan, biar gajinya naik, jangan cuma karena itu dia milih hal yang salah itu gitu. Jadi harus mengambil keputusan yang benar gitu, jangan cuma karena dia takut jabatannya turun jadi dia memilih langkah yang salah gitu. Oh jadi
intinya gini kan, jadi mending dapat proyek kecil tapi berkah dan bikin tidur nyenyak gitu kan, Iya, betul. daripada proyek miliaran tapi pas tidur malah yang datang tuh bukan mimpi masa depan cerah gitu, tapi malaikat bawa buku absen dosa. Serem banget sih itu jujur. Jujur serem. Nah, ini kasus terakhir yang gak kalah bikin kepala Farhan cenut-cenut nih Kim. Jadi sebagai atasan yang santun, di kantornya kayak terjadi perang dingin gitu antara staf yang beda keyakinan gara-gara ruang ibadah nih. Jadi ruang ibadah yang harusnya dipakai buat beribadah malah ada yang pakai buat istirahat gitu. Nah, gimana sih Farhan harus menengahi secara adil tapi tetap pengen menjaga persaudaraan sesama muslim, gimana tuh caranya Ini Kim? sebenarnya konfliknya cukup sensitif ya karena menyangkut keyakinan gitu, karena kan pasti di dalam kantor itu gak cuman ada yang muslim aja ya, pasti ada Iya. non muslimnya. Nah di sini peran Farhan sebagai bos itu harusnya dia nggak nepotisme agama gitu loh, jadi jangan karena dia tuh muslim jadi dia lebih mengutamakan yang muslim, meskipun memang untukmu agamamu, untukku agamaku, tapi bukan berarti dia tuh malah melupakan atau menyingkirkan yang non muslim ini gitu. Jadi dia tuh harus seimbang, dia tetap harus menjaga toleransi gitu. Dia mungkin bisa dengan membuat peraturan yang tertulis gitu, yang transparansi tentang bagaimana untuk yang non muslim, bagaimana untuk yang muslim gitu. Jadi biar lebih jelas aja gitu. Jadi dia bikin aturan tertulis yang adil ya, Iya, gitu. betul. Terkait penggunaan jadwal ruang istirahat itu. Kalau aku setuju sih, soalnya aku juga kalau gak salah nih, Nabi itu diutus buat menyempurnakan akhlak mulia. Berarti kesolehan spiritual Farhan ini juga bisa nular ke akhlak sosialnya di kantor gitu. Jadi biar staf muslim ini gak salah paham cara ngomong. Oh, jadi dia bikin aturan tertulis yang adil gitu ya, Kim? Aku setuju sih. Soalnya kalau gak salah Nabi juga diutus buat menyempurnakan akhlak mulia. Berarti kesolehan spiritual Farhan ini juga harus nular ke akhlak sosialnya di kantor. Terus biar staf sesama muslim gak salah paham, gimana sih cara ngomongnya, Cim? Kalau menurut aku ya, dia kan setelah dia membuat peraturan yang tertulis itu, dia harus mengkomunikasikannya dengan semua staf, entah itu mengadakan dulu perkumpulan untuk membahas perihal itu gitu ya, meskipun memang itu tidak yang terlalu gimana-gimana, tapi harus tetap ditransparansi, harus tetap dikomunikasikan gitu. Iya. Jadi tetapi syaratnya itu harus dengan menggunakan bahasa yang santun, yang enak gitu. Jadi jangan sampai menyinggung, karena kalau misalkan menyinggung itu kan akan ada muncul permasalahan ya. Iya. Itu Keren banget sih, Cin, solusinya mantep, adil, dan menyejukkan hati banget nih kan. Nah, gak terasa ya, Cin, dari tektokan kita seru di taman ini, jadi kita berhasil merumuskan titik-titik solusi yang lengkap banget pakai pendekatan hadis-hadis sofistik gitu. Mulai dari pentingnya tafakur dan muhasabah, esensi zuhud, totalitas iman, Islam ihsan, penyucian jiwa lewat tazkiyah al-nafs, dan ketegasan sifat waro hadapi subhat, sampai indahnya akhlak bertoleransi di tempat kerja gitu. Nah, jadi kesimpulannya kan aku dari jurusan tasawuf dan psikoterapi ya, yang dimana tasawuf ini tuh sering dianggap sebelah mata gitu. Jadi di sini kalian semoga dengan apa yang kita bahas tadi ya Kai, ada beberapa hal yang bisa dipetik, terus juga menyingkirkan sedikit pemikiran-pemikiran kalian tentang tasawuf yang dianggap sebagai sebelah mata itu gitu. Karena sebenarnya tasawuf ini tuh juga fungsional banget gitu, bisa dijadikan sebagai terapi psikologis yang dimana mungkin untuk membersihkan hatinya gitu. Aku juga dulu pernah belajar ya tentang tazkiyatun nafs, Kai, tentang penyucian jiwa, yang dimana sebenarnya dari kebanyakan orang sekarang tuh hanya mementingkan dari pemenuhan fisiknya aja, sedangkan hatinya itu tetap merasa hampa seperti si Farhan tadi ya. Dia merasa hampa gitu. Nah sebenarnya itu tuh karena mereka hanya memfokuskan ke bagian luarnya aja, sedangkan di dalam hatinya tuh dia tetap kotor aja gitu. Aku setuju juga sih terkait tasawuf dan psikoterapi ini, apalagi kan di zaman modern sekarang gitu, banyak anak muda yang kayaknya perlu bimbingan gitu. Jadi menurut aku tasawuf psikoterapi ini tuh penting banget buat diterapkan di masa sekarang gitu. Soalnya dia itu kayak memberi pemahaman tentang bagaimana sih cara kita memandang dunia dengan tasawuf dan psikoterapi ini. Memandang dunia dengan sisi yang berbeda gitu loh. Jadi keren banget sih menurut aku pembahasan kita kali ini, yaitu kayak kita membahas permasalahan Farhan tadi berdasarkan penyampaian hadis-hadis sufistik gitu, dan dibarengi juga dengan tasawuf dan psikoterapi gitu.
Nah, makasih banyak ya Cim. Oke, Udah makasih, mau Kai. ya udah mau panas-panasan di sini, udah mau gatel-gatel gitu duduk di rumput. Jadi terima kasih ya buat penonton setia podcast Cas Ciscus. Aku Kai, host yang paling lucu. Dan aku cuma. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.